Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kesucian di dalam hati kita atau menciptakan suasana tenang dalam pikiran dan hati, dan alhamdulillah Allah masih memberi kita kesehatan, nikmat jasmani dan rohani, juga semuanya sehat walafiat, tidak ada yang kekurangan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hari ini masih memberi kita makanan dan minuman yang halal, enak. Begitu halal, enak, dan juga teksturnya sangat lembut gitu. Tekstur lembut dari makanan itu merupakan kenikmatan di Allah. Kalau tekstur lembut dari makanan, maka dari itu patutnya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita makanan yang paling enak. Coba kita lihat orang-orang di luar sana, ada yang dia itu setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang yang susah payah mencari makanan dari sana kemari, dan itu semua mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan makanan hari ini. Kalau kita misalkan mencela makanan atau berkata, ih makanan ini gak enak lah, makanan ini itu gak enak lah, maka gak usah makan aja, gak usah makan. Kalau memang gak suka dengan makanan itu, tinggalkan saja, tidak perlu mencela-cela makanan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah yang namanya mencela makanan. Karena yang membuat makanan itu sudah sangat susah payah, sudah capek, sudah berkeringat, apalagi kita sebagai pelanggannya sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah. Ya alhamdulillah kita masih diberikan makanan saat ini. Dan juga Pak Santri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita selawat dan salam kita berikan kepada baginda tercinta kita, Nabi tercinta kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah Islam masih jaya hingga saat ini. Dan juga kepada para sahabat, keluarga, para tabi'in tabi'in, juga serta orang-orang yang tetap istiqamah berada di atas sunnahnya. Nah, para santri sekalian, ngomong mengenai pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW ini, ada baiknya kita mengulas masalah yang berkaitan dengan hal ini. Judulnya adalah ittiba. Ya, ittiba.
Sudah dicatat. Nah, ittiba itu adalah kita meniru perilaku Rasulullah SAW di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dalam makan, kita makan itu sebelum kita makan ikuti langkah-langkah yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga ketika belajar, kita ikut langkah-langkah yang itu langkah-langkahnya berasal dari Rasulullah SAW dan juga dari as-sunnah atau hadis. Kita perhatikan dari hadis itu tercantum banyak sekali pesan moral atau nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada kita semua. Dan juga walaupun dia seorang penjahat, walaupun dia seseorang yang misalkan ahli maksiat, maka ya walaupun dia suka zina, suka melakukan dosa besar, akan tetapi kalau dia ngikutin Rasulullah SAW dan mau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ikhlas dan tanpa riya, maka syafaat Rasulullah SAW itu akan datang kepada si orang itu. Nah, begitulah hebatnya Rasulullah SAW. Walaupun seorang penjahat, jika dia melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tetap menolongnya. Berikut tolong tulis poin-poinnya. Manfaat ittiba. Manfaat ittiba. Manfaat ittiba. Sudah dicatat? Baik, manfaat ittiba yang pertama yaitu termasuk umatnya Rasulullah SAW. Termasuk umatnya Rasulullah SAW. Manfaat ittiba yaitu yang pertama termasuk umatnya Rasulullah SAW. Sudah dicatat? Baik. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan
juga diutus untuk seluruh alam, bukan cuma untuk kaum Quraisy, bukan cuma untuk yang menggunakan akhlak, bukan cuma untuk kaum Quraisy, bukan cuma untuk pemuka-pemuka terkenal di Arab, tetapi di seluruh dunia juga Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Di seluruh negara juga Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya bersama para sahabat, yakni Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Itu termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Coba kita bayangkan betapa besar jasanya Rasulullah SAW untuk membangun akhlak mulia di tengah-tengah manusia yang pada saat itu akhlaknya benar-benar asal hancur, pondasinya roboh. Makanya Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak manusia sehingga alhamdulillah sekarang tidak ada lagi akhlak manusia yang alhamdulillah sekarang manusia itu akhlaknya makin bertambah baik, ya makin bertambah baik, juga tidak ada permusuhan antara satu sama lain. Begitulah hebatnya Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada kita dan juga peduli sama kita. Misalkan kalau kita akhlaknya kurang baik atau dalam makan itu kurang adabnya, Rasulullah ingatkan dengan kata-kata yang baik. Begitulah indahnya akhlak Rasulullah. Dan juga Rasulullah SAW juga telah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bahayanya maksiat, bahayanya zina, bahayanya syirik dan dosa-dosa lainnya. Itu Allah lindungi beliau. Dan juga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW harus senantiasa mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Misalkan kalau dalam kamar mandi disunnahkan untuk dimulai dengan kaki kiri. Itu termasuk bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW ini juga punya hak. Salah satunya itu meneladani sunnahnya. Jadi hak-hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita jalankan, karena jasa beliau itu lebih besar untuk membangun peradaban umat ini. Nah, setelah itu yang kedua, memperoleh syafaat. Memperoleh syafaat. 14 menit. Memperoleh syafaat. Sudah.
Maaf pertanyaannya tolong diulang. Itiba yaitu mencontoh perilaku Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Karena dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan dia bersalawat untuk baginda Nabi SAW. Baik. Setelah ini yang selanjutnya yaitu memperoleh syafaat. Coba kita bayangkan dulu. Kita berada di atas jembatan Sirat. Anda tahu jembatan Sirat itu sangat licin, lebih licin daripada kaca yang kalian besi, tetapi sangat licin. Itu lebih licin dan lebih tipis dari ya, itu lebih tajam daripada pedang. Dan juga ya, coba kita lihat rambut kita. Cabut satu, ini rambut tepi tipis. Nah, gambaran jembatan Sirat itu lebih tipis dan juga lebih licin. Dan sampai situ banyak besi-besi penjepit pengair yang siap buat nyabik-nyabik tubuh orang-orang yang berada di Sirat itu. Nah, kita bayangkan kita jatuh dari Sirat. Ternyata pas kita jatuh dari Sirat itu, ternyata kita ditolong oleh seseorang. Ciri-cirinya itu sangat bercahaya, cahaya yang melebihi cahaya matahari, dan juga orang itu sangat tampan. Itulah gambarannya ketika kita ditolong oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah baginda Rasulullah SAW. Walaupun dia pendosa, walaupun dia di dunianya zina, ahli maksiat, pelaku dosa besar, tetap ditolong oleh Rasulullah SAW. Misalkan bulan jatuh dari jembatan Sirat, ditolong oleh baginda Rasulullah SAW. Bulan, ayo sini, engkau bersama aku, kata Nabi SAW. Karena walau si bulan ini melakukan dosa yang sangat besar, akan tetapi dia pernah bersolawat pada baginda Nabi SAW selama di dunianya dengan penuh rasa ikhlas dan juga penuh rasa khusyuk. Itu ketika bersolawat kepada Nabi SAW dan juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walau si bulan ini banyak dosanya, tapi tetap ditolong oleh Nabi SAW. Maka begitulah agungnya syafaat Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, penyebab masuk surga. Penyebab seseorang masuk surga. Penyebab seseorang masuk surga.
sudah. Jadi inilah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengikuti sunnah beliau, karena di dalamnya juga terdapat hikmah. Itu sangat bermanfaat bagi kita yang sedang berada di akhirat. Nah, ketika kita sudah diberi sifat oleh Allah ini, kita ditempatkan di surganya Rasulullah SAW, dan juga kita tinggal bersama Rasulullah SAW dalam keadaan happy, dalam keadaan bersukacita, atau dalam keadaan terharu bahagia. Dan akhirnya alhamdulillah ya Allah, saya bisa melihat wajah Rasulullah SAW secara langsung ya Allah. Nah, begitulah kenikmatan di surga. Kita bisa melihat wajah Rasulullah SAW secara langsung. Makanya begitu kasih sayang Rasulullah SAW itu sangatlah besar kepada kita sebagai umatnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga mendoakan Umar bin Khattab sebelum beliau atau Umar bin Khattab ini masuk Islam. Dan doa beliau, pilihlah salah satu di antara siapakah yang masuk Islam, Umar bin Khattab ataukah Abu Jahal. Maka Allah takdirkanlah dan Allah beri hidayahlah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Nah, proses maka mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.